Ya, kita lihat sendiri pemerintah semakin serius dan tertata ya dalam mencanangkan regulasi tentang pengawasan dan pengaturan kripto di Indonesia. Setelah akhir tahun lalu, Desember 2022, RUU P2SK disahkan dan OJK akhirnya mendapat mandat untuk pengawasan kripto di Indonesia. Kali ini berita terbarunya adalah mengenai peluncuran bursa kripto yang dinyatakan langsung oleh Mendak RI Zulkifli Hasan akan segera diluncurkan di tahun ini. Nah, di pagi ini saya akan mengajak Anda untuk flashback sedikit tentang Crypto 101 dari bagaimana sejarah kripto di dunia dan Indonesia. Lalu juga kita akan menimbang-nimbang apa sih sebenarnya manfaat dan juga pain points atau risiko dari kripto. Dan terakhir, kita juga akan melihat bersama bagaimana sebenarnya perkembangan kesiapan bursa kripto dari pemerintah Indonesia. Saya bahas lebih lanjut dan lebih dalam di Kriptomania, bursa kripto meluncur di 2023. Kita akan mulai dari global dulu ya, bagaimana sih sebenarnya sejarah kripto sendiri. Nah, kripto sudah ada sejak tahun 1980-an di mana penciptaan dan cikal bakal kurs ini berawal dari seorang ahli kriptografi bernama David Combe. Nah, David Combe ini menciptakan cikal bakal e-cash atau uang elektronik, nama beliau jadi David Combe, yang pada tahun 1980 algoritma dari enskripsi pertama untuk transaksi cash digital dicanangkan oleh David Combe. Lalu pada tahun 1990 beliau juga menerbitkan yang namanya adalah DigiCash. Namun inovasi tersebut gagal berkembang dengan pesat. Nah, titik terang dari kripto sendiri muncul di 2000-an untuk perkembangan kripto di mana seorang ilmuwan misterius dengan pseudonym. Jadi pseudonym itu bukan nama asli ya, namanya dia bilang adalah Satoshi Nakamoto, menerbitkan buku judulnya itu di tahun 2008 namanya Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dan ini adalah jadi blueprint pertama tentang apa sebenarnya Bitcoin dan blockchain teknologinya untuk peer-to-peer cash transfer. Setahun kemudian, Satoshi, ilmuwan pseudonym ini merilis perdana mata uang kripto yang namanya Bitcoin. Pas kita pernah dengar ke publik, dan pelepasan Bitcoin ini jadi cikal bakal dan juga mendapat dukungan dari pelaku kriptografi dengan pesat, dan pada 2010 lah semuanya menjadi terlihat dan bermunculan di mana ada mata uang kripto lainnya yang kita tahu ada berkembang banyak dan saat ini itu juga berkembang pesat. Bagaimana di 2022 di Indonesia sendiri kita lihat per 2022 kita tahu ada RUU P2SK, lalu juga Indonesia sendiri kripto memang sangat marak ya diperdagangkan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Bahkan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sempat bilang dengan fenomena yang namanya crypto boom. Karena masyarakat Indonesia sendiri sempat sangat gandrung sekali berinvestasi aset kripto ini. Nah, sebagai gambaran saja mungkin saya akan memberikan sedikit data. Tahun 2022 lalu transaksi di aset kripto itu ada sekitar 290 triliun. Ini sangat banyak. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan dari 2021 ini anjlok karena di 2021 ini sudah mencapai 895 triliun. Nah, mengapa? Karena PLT Kepala Bapepti Didit Nurdiatmoko menjelaskan salah satu penyebabnya adalah anjloknya transaksi aset kripto ini amblesnya dari nilai token kripto bernama Luna di awal tahun lalu, mungkin kita masih ingat, dan masalah tersebut membuat banyak orang jadi berpikir ulang lagi untuk berinvestasi ke kripto. Nah, selama ini kita tahu di Indonesia transaksi kripto diawasi oleh Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, dan per adanya disahkan RUU P2SK diawasi OJK. Jadi kripto ini akan diawasi under Otoritas Jasa Keuangan di bawah wewenang dari Kepala Eksekutif OJK yang baru, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Jadi akan memang sudah ada regulasi terbaru, bahkan akan ada pengangkatan Kepala Eksekutif baru dari OJK untuk pengawasan kripto di Indonesia. Nah, sekarang kita melihat bersama sebenarnya hal positif dari kripto tuh apa saja sih? Pertama tentunya adalah kemudahan bertransaksi dan pemangkasan birokrasi serta proses administrasi karena memang peer to peer. Lalu juga ini mendukung perkembangan teknologi blockchain, mendukung kemunculan lapangan kerja baru di era digital, keuntungan investasi yang tinggi, high return dari kripto sendiri, dan juga melindungi privasi. Karena memang kripto ini dienkripsi ya, tidak seperti rekening bank yang menggunakan nama asli, identitas asli pengguna itu tidak digunakan dalam akun kripto. Jadi pengguna bisa disembunyikan, tetapi semua orang dapat melihat semua transaksi yang terjadi di blockchain. Selain itu, tidak ada batasan atau aturan untuk apa transaksi kripto digunakan. Nah, jadi memang itulah keuntungannya, memang lebih ke fleksibilitas dan juga pemangkasan birokrasi dan kecepatan. Namun kita lihat juga bersama hal negatif dari kripto itu apa saja sih? Rentan pencucian uang ini obviously karena memang kripto ini tidak menggunakan identitas asli. Rentan juga digunakan dalam aktivitas ilegal seperti money laundering dan lain-lain. Lalu juga kita lihat risiko utama yang memang sangat diperhatikan sekarang pelaku pasar adalah volatilitas tinggi ya. It comes with high return ya juga high risk ya, kita tahu sendiri. Jadi memang ini ada
two sides of coin ya. Nilai mata uang kripto bisa tiba-tiba naik atau turun secara drastis dalam waktu yang singkat, kita ketahui bersama. Dan tidak seperti currency resmi, nilai kripto sulit diprediksi karena memang tidak begitu banyak kripto yang punya underlying asset. Dan selanjutnya adalah tidak berlaku untuk jual beli jasa di Indonesia. Kan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga sudah tegaskan bahwa kripto sendiri tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, meski uang kripto tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran juga, tetapi keberadaannya tidak ilegal di Indonesia. Jadi kripto dapat disimpan maupun diperjualbelikan hanya sebagai aset. Nah selanjutnya, berita baik untuk kriptomania di Indonesia adalah bursa kripto akan meluncur. Baru-baru ini ada berita baik buat semuanya. Jadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bursa kripto ini akan segera diluncurkan dan dia memperkirakan peluncuran ini akan dilakukan sebelum bulan Juni 2023. Dan Mendak juga memaparkan bahwa bursa kripto Indonesia ini akan menjadi gabungan dari kripto-kripto yang aktif karena saat ini menurutnya baru ada 5 pedagang kripto yang aktif dari 25 pedagang kripto di Indonesia yang telah mengantongi izin. Nah, untuk rencananya sendiri memang sudah terdengar digaungkan sejak akhir 2021 namun terus tertunda hingga akhir 2022. Namun di satu sisi Wamendak Jerry Sambuaga juga mengatakan saat ini bursa bagaimana sih progresnya, sekarang sedang proses melakukan verifikasi, validasi dan tentunya prosedural untuk memastikan agar bursa kripto ini diluncurkan saat semuanya sudah komplit dan jelas. Dan juga Wamen menekankan mengenai bursa kripto ini ia tidak mau ada step by step, ada tahapan-tahapan yang tidak diselesaikan karena memang fokus dari Kementerian Perdagangan melalui Bapepti adalah perlindungan bagi konsumen dalam bertransaksi aset kripto. Nah tentunya kita harapkan industri aset kripto ini akan semakin tertata dengan kehadiran bursa kripto di Indonesia. Dan di sisi lain kita juga berharap pemerintah Indonesia tidak hanya terus menata regulasi tentang pengawasan kripto di Indonesia, tetapi juga di satu sisi gencar mendukung edukasi terkait kripto sehingga diharapkan masyarakat bisa memahami two sides of coin dari risiko investasi kripto. Hanya fokus pada keuntungannya saja. Kita nantikan bersama peluncuran bursa kripto Indonesia.